Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, penerapan prinsip-prinsip Environment, Social and Governance atau ESG dinilai bisa mendorong pertumbuhan positif pendapatan kemudian keuntungan perusahaan. Selain itu, penerapan dari prinsip ESG juga bisa menyeimbangkan antara orientasi profit bisnis dan berkelanjutan lingkungan sosial. Istilah Environmental Social Governance atau ESG saat ini sudah tidak lagi asing di telinga kalangan pelaku usaha maupun masyarakat di tanah air. Bahkan pemerintah terus menggaungkan prinsip ESG agar bisa diterapkan dan menjadi bagian dari setiap aktivitas perusahaan-perusahaan nasional ke depannya. Penerapan prinsip ESG dinilai bisa menyeimbangkan antara orientasi profit bisnis dan keberlanjutan lingkungan sosial. Di sisi lain, belakangan ini muncul informasi yang memberitakan adanya pembatalan suatu investasi oleh beberapa investor di Indonesia yang dilatar belakangi alasan kinerja ESG. Sejumlah investor menilai masih belum ada informasi yang selaras antara data keberlanjutan dengan data keuangan perusahaan di Indonesia. Oleh sebab itu, keselarasan informasi data keberlanjutan dan data keuangan saat ini menjadi sangat penting bagi investor dan publik, sehingga perwujudan kinerja positif suatu perusahaan akan semakin lengkap dan transparan, serta dapat menghindari jebakan greenwashing. Hal ini mengingatkan penerapan ESG terkait upaya menciptakan nilai jangka panjang, mengolah risiko dan memenuhi harapan investor maupun konsumen. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, urgensi laporan berkelanjutan dukung implementasi ESG, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Ibu Yuliana Sujono. Beliau adalah Partner and Sustainability Leader dari PwC Indonesia. Kemudian Ibu Stini Tesidarta, Ketua Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia. Selamat pagi, Bu Yuliana. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi juga, Ibu Stini. Pagi. Salam sehat. Sehat selalu. Baik, sehat selalu. Karena kita akan berbicara terkait dengan ESG, ini keterkaitan antara laporan keuangan, data-data keberlanjutan review. Terlebih dahulu akan disampaikan oleh Ibu Yuliana. Bagaimana sih Anda melihat terkait dengan penerapan implementasi ESG ya saat ini di Indonesia tuh sudah sampai batas yang mana begitu? Kalau kita bicara reporting gitu ya, Pak Prasetyo, ya kurang lebih sepertinya sudah cukup baik ya. Lebih dari 90% dari emiten, kalau saya dengar dari IDX itu sudah melaporkan nih terkait dengan ESG. Nah, mungkin memang masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan karena banyak perusahaan tuh bergeraknya mulai dari CSR, laporan CSR sebelumnya ya. Nah, sekarang ini bagaimana merubah pelaporan yang tadinya berdasarkan CSR itu ke ESG, di mana ESG itu kita bicara sustainability, jadi lebih berfokus pada strategi perusahaan gitu, Pak Prasetyo. Belum lagi untuk standar ya yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan ini, menurut survei yang dilakukan oleh PwC, itu 80-an% masih banyak menggunakan GRI gitu, Pak Prasetyo ya, di mana di dunia ini banyak sekali peraturan terkait dengan, bukan peraturan ya, standar maupun framework ya yang dipakai terkait dengan ESG gitu. Itu yang cukup membingungkan investor nih ketika mereka ingin membandingkan performansi perusahaan dari satu ke yang lainnya. Oh ya, ini menarik. Nah, lantas kalau Bu Stini melihat begitu dengan beberapa laporan yang sudah disampaikan, kalau misalnya Bu Yuliana kan tadi memang ada satu kegambangan posisi lah dari data-data laporan keberlanjutan, berarti dengan data keuangan perseroan begitu yang dilihat. Kalau kita lihat dari kacamata investor, berarti naik dari IAI sendiri melihat bagaimana ada satu jembatan mana yang harus disambungkan misalnya. Nah, justru itu. Jadi jembatan penyambungnya ini itu sebetulnya ada di IFRS S1 dan S2 yang memang sedang diusahakan untuk diadopsi oleh Indonesia. Ya. Itu akan diadopsi secara keseluruhan atau bagaimana? Karena kita lihat ya ESG sedang booming lah di Indonesia begitu kan, dan banyak sekali mekanisme ataupun prinsip-prinsip ESG yang diterapkan oleh banyak perusahaan juga. Nah, sebaiknya itu seperti apa sih yang menjadi standar di Indonesia kalau PwC melihat, Bu Yuliana?
mungkin saya berangkat dari survei yang diinginkan oleh investor gitu ya. Jadi PwC melakukan survei terhadap investor, di mana investor itu mengungkapkan keinginan mereka itu supaya memiliki satu standar yang sifatnya universal nih. Tadi kalau kita bicara banyak standar gitu ya, dia inginnya yang standar yang universal supaya dia bisa membandingkan perusahaan satu dengan yang lainnya. Kedua yang dia inginkan juga itu adalah standar yang mewajibkan pengungkapan keberlanjutan itu bisa dihubungkan dengan pelaporan keuangan gitu, seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Istini gitu ya. Nah itu yang nanti akan terjawab di IFRS. Kemudian mereka juga ingin melihat bahwa apabila perusahaan memiliki aksi-aksi mitigasi terkait dengan keberlanjutan, berapa sih investment yang dibutuhkan, berapa sih monetary amount terhadap cost yang akan berdampak pada perusahaan. Nah itu juga ingin mereka ungkapkan dalam pelaporan keberlanjutan di perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu. Nah terkait dengan informasi begitu memberitakan ada investasi yang batal begitu, karena investor yang melihat kondisi di Indonesia begitu dari sisi latar belakang penerapan ataupun kinerja ESG sendiri bagaimana? Ini Anda melihat poinnya di mana sehingga apakah tidak sesuai begitu yang diinginkan dari investor terkait dengan data kinerja ESG yang sudah diberikan atau dibuat laporannya oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia? Saya rasa sih lebih ke tadi ya menyetarakan dengan keinginan dari investor sendiri itu gitu. Jadi mungkin hal-hal apa sih yang ingin dilihat oleh investor itu yang coba digali. Kemudian perusahaan harus mendisclose hal tersebut di dalam laporan keberlanjutannya dan kemudian memastikan terkait dengan reliability dari data yang dia disclose di dalam laporan keberlanjutan tersebut gitu. Sehingga memberikan comfort ya kepada investor bahwa apa yang dia baca itu akan mensupport decision makingnya mereka. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia melihatnya bagaimana dari bentuk laporan, mekanisme laporan yang diberikan kalau misalnya ini dihubungkan dengan ESG begitu Ibu Stini, apakah sebenarnya sudah sesuai? Cuman mungkin tadi perlu ada keselarasan kalau Bu Yuliana bilang yang sesuai dengan keinginan dari investor nanti pada saat mereka ingin menanamkan dana mereka. Jadi adopsi dari IFRS S1 dan S2 ini diharapkan bisa menjembatani antara apa yang diinginkan oleh investor dengan apa yang dilaporkan oleh perusahaan, gitu ya. Jadi memang saat ini IAI itu tetap baik Bu Yuli maupun saya itu di Dewan Standar Keberlanjutan kami mereview semua sebetulnya keadaan di Indonesia itu seperti apa. Ya. Kalau tadi Pak Pras bilang, oh ada beberapa investor yang mundur, apakah ESG di Indonesia itu sebegitu buruk? Tidak Pak. Karena ada perusahaan-perusahaan di Indonesia, ini perusahaan Indonesia, PT jadinya ya, dia itu berdasarkan ranking yang dilakukan oleh Sustainalytics, itu merupakan perusahaan yang terbaik di dunia dalam penerapan ESG-nya. Jadi itu ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu, dan ini juga bukan perusahaan kecil, tapi perusahaan yang cukup besar. Termasuk juga contohnya Pertamina, dia rating Sustainalytics-nya itu cukup tinggi. Ya, jadi kalau ditanya apakah ESG Indonesia itu buruk, jawabnya kalau kita mau menerapkan mestinya tidak akan terjadi buruk dan itu sudah terbukti. Itu dia. Berarti lebih kepada sisi implementasinya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya begitu seberapa krusialnya sih bahwa ESG ini bisa menjadi daya ungkit juga ya terkait dengan kinerja perseroan. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Yuliana Sujono, Partner and Sustainability Leader PwC Indonesia, kemudian juga Ibu Istini T. Sidarta, Ketua Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia. Baik, Bu Yuliana, ini menarik kalau kita bicara tadi sempat disinggung IFRS S1 dan S2. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada pemirsa sebenarnya apa yang dimaksud dengan IFRS S1 kemudian S2, apakah ini menjadi bagian dari implementasi ESG kah atau bagaimana? Silakan.
Nah, jadi kalau kita sudah mengenal IFRS ini kan sebagai salah satu board ya yang meng-issue accounting standard. Kemudian mereka sekarang telah memiliki satu arms lagi yang disebut sebagai ISSB, International Sustainability Standard Board. Nah, ISSB inilah yang mengeluarkan IFRS S1 dan S2. IFRS S1 dan S2 ini untuk IFRS S1 itu berfokus pada general principle, itu seperti apa. Jadi mereka mewajibkan mendisclose dalam pelaporan keuangan itu ada 4 pilar gitu ya Pak ya, di mana perusahaan harus mendisclose siapa sih yang bertanggung jawab terhadap isu-isu sustainability di perusahaan. Aksi-aksi mitigasinya siapa yang harus memonitor dan bertanggung jawab gitu ya. Kemudian yang kedua, risk dan opportunity yang dihadapi oleh perusahaan nih terkait dengan ESG itu apa. Kemudian yang ketiga terkait dengan strategi, apa sih yang ingin dilakukan perusahaan ketika mereka melihat carbon tax mungkin ya akan menimbulkan mungkin competitiveness disadvantages terhadap produk mereka yang memasuki misalnya pasar tertentu gitu yang telah menerapkan carbon tax. Aksi mitigasinya seperti apa. Dan yang terakhir itu matrix dan target yang ingin dicapai perusahaan apa sih, kemudian dimonitor performansinya every now and then. IFRS S2 itu fokusnya itu lebih ke climate, jadi dia tematik. Nah, climate ini dia berfokus terhadap bagaimana isu climate itu berdampak pada perusahaan gitu. Nah, ada dua hal yang perlu dipotret, physical risk, bagaimana misalnya banjir atau sea level rises yang makin lama ini makin naik gitu ya Pak ya, berdampak pada aset operasional perusahaan yang signifikan. Misalnya di lokasi yang dekat pantai misalnya seperti itu. Bagaimana mereka harus merubah logistiknya mereka atau mungkin memindahkan si factory ini ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua itu terkait dengan transition risk. Transition risk itu adalah hal-hal yang perlu diadaptasi oleh perusahaan dalam mengadopsi si climate change ini. Misalnya dari sisi regulatory aspek, tax, teknologi gitu ya. Nah, bagaimana itu berdampak pada perusahaan dan strategi perusahaan itu seperti apa? Oh, sebenarnya sudah cukup lengkap ya poin-poinnya ya yang di S1 maupun S2. Nah, penerapannya sendiri dari Ibu Isti melihat begitu dari Dewan Standar Keberlanjutan ya. Kalau kita lihat kan berarti ini apakah sudah menjadi bagian daripada nafas keseharian operasional suatu perusahaan kah, atau memang ada tantangan tersendiri dari sisi mungkin literasinya dulu kah seperti apa, kemudian apakah sudah benar-benar ada divisi khusus yang seperti Bu Yuliana katakan begitu, atau nanti divisi khusus ini yang harus bekerja keras untuk membangun semangat ESG di dalam perseroan, atau sebaiknya top to down saja begitu untuk mandatory misalnya penerapan ESG sendiri. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan laporan keuangan, laporan keuangan itu kalau seluruh perusahaan sampai CEO-nya aja kan dia tahu profitnya berapa, utangnya berapa, dananya berapa, dia tahu, dan setiap bagian akan punya budget dan dia juga harus melaporkan hasilnya. Nah, tapi kalau soal sustainability ini itu merupakan unit pengukuran yang baru. Ya, kadang-kadang CEO-nya aja kalau ditanya, coba strategi Anda untuk mengatasi resiko keberlanjutan ini seperti apa? Itu nggak penting, nanti saja. Ya kan, bisa seperti itu. Kenapa? Jadi kesadarannya bahwa ini penting dan ini bisa ujung-ujungnya selalu duit gitu kan. Ya karena kita bicara bisnis gitu, ujung-ujungnya duit. Ada cost-nya tapi ada benefit-nya juga. Dan ada cost yang akan terjadi jika nanti kalau misalkan ada sesuatu dia malahan nggak bisa apa-apa. Contohnya ya, kayak hotel di pinggir pantai gitu. Dia nggak peduli itu erosi. Ujungnya pada saat pantainya itu tergerus, airnya udah naik masuk, dia propertinya hilang, bisnisnya hilang. Jadi itu adalah risiko yang sebetulnya harus diperhatikan dan diukur. Nah, apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah sadar? Jawabnya masih sulit. Jadi ini memang membutuhkan paradigm shift dari manajemen puncak. Jadi dia harus tahu. Tadi kita bilang, ya kita harapkan kalau ada IFRS S1 dan S2 ini atau nanti diadopsi oleh IAI gitu ya, nanti bisa membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tetapi sebetulnya risiko keberlanjutan perusahaan-perusahaan di industri yang berbeda itu akan berbeda juga. Ya kan? Jadi kayak misalkan emisi gas rumah kaca itu akan beda sekali.
Misalkan perusahaan konsultan, ya orang-orangnya lah yang emisi gas rumah kaca gitu, dibandingkan dengan perusahaan yang industri, yang memang dia membakar banyak energi sehingga dia mengeluarkan emisi gas rumah kacanya cukup tinggi. Jadi memang di sini manajemen puncaklah yang harus mengukur resiko apa yang ada dan relevan untuk perusahaannya. Tidak saja mengenai keberlanjutan, tetapi juga mengenai industri di mana dia beroperasi. Itu saya dia. mungkin menambahkan sedikit Silakan. dari yang disampaikan oleh Bu Is ini, karena saya sangat setuju sekali nih Pak. Mungkin sebagai contoh nih, tadi Bu Is ini bilang di industri di mana dia beroperasi gitu. Betul. Ya. Kemarin saya sempat ada berdiskusi dengan salah satu klien kami gitu ya Pak ya. Dia itu di industri trading, dan kliennya dia itu banyak yang di agri dan kemudian di mining Pak gitu ya, di mana mereka sangat terdampak nih karena ekspornya mereka ke negara lain itu diukur emisinya Pak untuk masuk sana, dan kemudian nanti dikenakan pajak ya ketika emisinya itu lebih tinggi. Nah, jadi dia sebagai supplier terhadap perusahaan agri dan mining ini, dia juga mulai mengukur emisinya dan mengambil langkah-langkah untuk mereduce emisinya supaya mendukung si customernya dia ini tetap bisa berjualan gitu Pak ya. Jadi ujung-ujungnya seperti tadi disampaikan oleh Bu Is ini harus dilihat value chain-nya nih, di mana itu juga diaddress di IFRS Pak, terkait dengan ketentuan untuk melihat di value chain. Berarti bisa dikatakan IFRS yang S1 maupun S2 ini bisa menjadi game changer dong bagi bagaimana laporan keuangan dan keberlanjutan itu bisa saling bersinergi dan mendukung kinerja perseroan. Betul sekali. Oke, kita akan bahas nanti bagaimana solusinya, strateginya di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya, Bu Yuliana, Bu Istini dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Yuliana Sujono, Partner and Sustainability Leader PwC Indonesia, kemudian Ibu Stidi Tesidarta, Ketua Dewan Standar dari Akuntansi Indonesia. Baik, ini menarik kalau kita lihat dengan tadi penerapannya, kemudian bagaimana manfaatnya sebenarnya bisa dirasakan untuk meningkatkan kinerja, kemudian bisa menjadi daya lirik lah ya bagi para investor begitu untuk melihat kinerja perseroan di Indonesia dengan penerapan ESG. Nah, strateginya seperti apa dong kalau memang IFRS ini S1 dan S2 begitu ya bisa menjadi benar-benar game changer nih bagi satu perusahaan, Bu Yuliana? Saya rasa mungkin ini bisa menjadi suatu change paradigm yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Cara berpikirnya itu seperti apa gitu ya. Jadi bukan hanya mendisclose filantropi activities yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi ketika perusahaan menerapkan suatu aktivitas sustainability itu dipikirkan strategi apa sih, resiko apa sih yang perusahaan ingin proteksi ya dari aktivitas tersebut. Kemudian benefitnya dari sini secara moneter itu seperti apa terhadap perusahaan saya. Cost yang saya keluarkan itu seperti apa. Kemudian yang paling penting lagi dan biasanya menjadi bottleneck adalah urusan sustainability ini kan biasanya kan diurus oleh suatu divisi tertentu yang disebut sebagai sustainability division gitu ya Pak ya. Dimana kalau kita lihat, kalau di IFRS ini harus dijelaskan governance-nya. Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap aktivitas mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi bukan hanya tim dari sustainability nih Pak bisa jadi bottleneck gitu ya, tetapi harus diedukasi secara organisasi siapa-siapa saja yang bertanggung jawab terhadap aktivitas ini, dan biasanya adanya di operational, di financial perusahaan, divisi financial and accounting gitu. Nah, dari sana perlu juga tone of the top yang memonitor nih pelaksanaan dari aktivitas mitigasi tersebut. Gitu. Ya, ekspektasi dari investor kalau dari kacamata PwC sendiri seperti apa sih kalau melihat perusahaan begitu yang sudah menerapkan ESG ini sehingga tadi antara keselarasan data keuangan, keberlanjutannya juga seimbang begitu. Pertama tentunya mereka ingin yang comparability-nya itu bisa dilakukan gitu ya antar perusahaan gitu. Oleh sebab itu di IFRS itu ada ketentuan-ketentuan yang diwajibkan. Jadi perusahaan tidak dapat tebang pilih lagi nih Pak ya terkait dengan isu-isu sustainability yang ingin disampaikan
disampaikan oleh perusahaan gitu. Kemudian yang kedua, investor juga ingin tadi melihat monetary performance terhadap perusahaan seperti apa. Di survei yang dilakukan oleh PwC, mungkin kita juga perlu melihat praktiknya seperti apa gitu ya. Di survei itu global investor menyatakan bahwa mereka willing to take short term loss ya atau cost yang terjadi karena isu sustainability ini untuk memastikan keberlanjutan dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Iya, itu dia. Keberlanjutan begitu kaitannya dengan investasi. Berarti kan memang tidak main-main nih para investor global khususnya ya, melihat bagaimana kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, Bu Yustini, Anda melihat bagaimana solusi ataupun trik seperti perseroan begitu menerapkan bahwa ini benar-benar bisa ya tadi dari bottom bahkan yang menengah sampai atas pun sudah memahami prinsip-prinsip keberlanjutan ini. Itu sebetulnya tergantung kepiawaian dari dewan direksinya, dari CEO-nya terutama. Karena memang kita selalu harus melihat ada hubungan nggak sebetulnya antara keberlanjutan dengan eksistensi perusahaan ataupun profitabilitas perusahaan itu sendiri. Jadi tadi contohnya, pada saat kita mau membeli mesin baru, ya mesin produksi baru, dilihat dulu. Itu ada mesin yang murah, tapi emisi gas rumah kacanya mungkin tinggi dibandingkan dengan mesin yang lebih mahal, tetapi emisi gas rumah kacanya lebih rendah. Kalau kita tidak mempertimbangkan keberlanjutannya, maka kita ya udahlah beli yang murah saja kan, depresiasinya juga lebih murah. Tapi dia lupa bahwa mungkin 3-4 tahun lagi mesin itu harus di write off karena tidak memenuhi standar dari emisi GRK-nya. Jadi hal-hal yang seperti ini, pertimbangan pada saat membeli barang modal, kemudian juga suppliernya yang mana, ini semua harus dipertimbangkan. Jadi memang tergantung kejelian dari CEO-nya untuk melihat sebetulnya jalinan dari isu keberlanjutan dengan isu bisnisnya dia itu ada di mana. Kalau yang nggak relevan seperti charity ya kan bikin di sini situ itu bagus sekali, tentu saja bagus sekali, tetapi ya nggak usah dimasukkan dilaporkan sampai sebegitu panjangnya di dalam laporan tahunan gitu ya. Oke, tapi sebenarnya susah nggak sih kalau misalnya satu perusahaan begitu memberikan satu data keberlanjutan, di samping di satu sisi mereka harus membuat laporan keuangan nih, Bu Yustini. Jadi tantangan tersendiri nggak sih? Kalau perusahaan dulu itu seringkali dia sistem akuntansinya aja belum ada, terus dia mau listed. Jadi gimana? Dia harus persiapan 3-5 tahun sistem akuntansinya dibenahi dulu. Jadi ini sama saja. Kalau isu keberlanjutan ini sistemnya dia juga belum siap, SDM-nya juga nggak ngerti apa, gitu. Berarti dia harus mulai dari situ. Awareness dari manajemen puncak sampai ke bawah itu harus dibangkitkan. Baik. Nah, itu dia. PwC melihat bagaimana dengan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan semangat, kemudian kepemahaman ya terkait dengan ESG ini menjadi nafas dari perseroan itu seperti apa sih triknya kalau mungkin bisa disampaikan berdasarkan pengalaman yang cukup lama begitu dari PwC Indonesia sendiri? Kalau saya rasa sih yang pertama itu sangat diperlukan tone of the top tadi seperti disampaikan oleh Bu Yustini ya. Direksi itu memiliki jangka waktu serving company-nya itu hanya 5 tahun. Sedangkan isu keberlanjutan ini ada lebih dari 30 tahun mungkin seperti itu. Tapi bagaimana direksi ini dapat membawa perusahaan supaya memastikan going concern-nya mereka 30 tahun itu tetap ada gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kuncinya itu juga adalah terkait dengan materiality, penentuan materialitas gitu. Apa sih yang perlu didisclose? Apa sih yang menjadi matter? Apa sih yang bisa mengattract investor gitu ya? Nah, itu yang perlu diukur dan kemudian dinyatakan di dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Selain daripada itu mungkin development yang cukup encouraging itu adalah IOSCO sebagai organisasi internasional ya untuk capital market itu sudah mengendorse adoption dari IFRS itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat negara-negara tetangga juga sudah mulai adopting IFRS. Nah, jadi kita lihat di berbagai kliennya kita itu sudah mulai diminta ya oleh shareholdernya mereka untuk mulai addressing concern-concern terkait dengan ISSB ini. Nah, ketika investor itu menyatakan concernnya mereka terhadap
ESG issue, maka tadi tone of the talk mau nggak mau juga sudah mulai concern gitu ya. Apa sih ESG issue yang harus saya ceritakan ke investor? Roadmap saya tuh seperti apa sih? Nah itu yang mungkin menjadi satu game changer ya yang perlu diperhatikan. Nah terakhir ini Bu Yustini, bagaimana Anda menatap ataupun proyeksi ya terkait dengan keberlanjutan begitu dengan data-data keselarasan begitu yang diharapkan begitu? Apakah akan semakin selaras kah atau bagaimana? Kalau IFRS S1 dan S2 yang nantinya akan diadopsi menjadi standar pengungkapan keberlanjutan di Indonesia itu diterapkan, mau tidak mau pasti link itu akan terjadi. Karena persyaratan pengungkapan yang ada di standar pengungkapan keberlanjutan ini itu memang mengharuskan pengungkapan yang ujungnya harus link dengan data dari laporan keuangan. Bedanya ya mungkin karena kalau laporan keuangan itu kan data historis. Betul. Sedangkan kalau data keberlanjutan ini selain historis, tadi disuruh cerita strategi, resiko dan lain sebagainya. Itu adalah data-data yang melihat ke depan. Jadi di sini beda ya dengan laporan keuangan. Nah ini jadi cara auditnya nanti itu juga pasti akan beda. Cara pengungkapannya, asumsi yang digunakan, penilaian atas asumsi itu cukup rumit. Tapi ujungnya memang harus dibuktikan dengan pencapaiannya. Kalau dengan laporan keuangan itu nyambung atau enggak. Itu dia. Jadi jangan dia bilang, oh emisi gas rumah kaca kita sudah rendah, tapi berdasarkan laporan keuangannya dia harus bayar loh pajak karbonnya karena sebetulnya ada tinggi. Nggak bisa gitu lagi. Itu dia. Berarti itu dia satu titik keterkaitannya ya antara data keberlanjutan begitu dengan laporan keuangan ternyata harus sinkron ya hasilnya karena ini akan memberikan satu dampak bahwa benar-benar terimplementasi dan hasilnya dirasakan langsung oleh perusahaan. Baik, ini sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih banyak Bu Yuliana atas insight informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Bu Yustini juga terima kasih banyak atas kehadirannya, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan pemerintah yang menaikkan alokasi dana peremajaan sawit. Kami segera kembali.